Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Dan insyaAllah kita akan membaca dalil yang terakhir di bab tentang maja'a annal ghuluwa fi quburis salihin. Bab tentang ghulu terhadap kuburan orang saleh akan mengantarkan kepada perbuatan kesyirikan. Hadis yang terakhir adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala al-musannif rahimahullah wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za'iratil qubur wal muttakhidhin 'alaiha al-masajid was-suruja. Rawahu ahlus sunan. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat zairatil kubur, para wanita yang berziarah kubur, wal muttakhidina 'alaiha al masajida was suruj, dan menjadikan kuburan sebagai masjid atau memasang lampu di kuburan. Rawahu ahlus sunan, diriwayatkan oleh ahlus sunan. Dan ahlus sunan yang dimaksud adalah Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Yang tidak ikut meriwayatkan di sini An-Nasa'i. At-Tirmidzi, kitab Sunan. Kitab Sunan itu adalah kitab hadis yang susunannya, sistematikanya berdasarkan sistematika pembahasan fikih. Dimulai dari kitab Thaharah, kemudian bab salat, dan seterusnya, sebagaimana urutan kitab fikih. Thaharah, salat, zakat, puasa, haji, tentang masalah akikah dan kurban, tentang masalah nadar, ahkamul janaiz. Kemudian ada kitab namanya kitab Al-Jami'. Kitab Al-Jami' itu kitab hadis yang menampung banyak materi, tidak hanya materi fikih saja. Materi akidah, materi tauhid, materi adab, termasuk juga materi fikih, seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, sebenarnya karyanya At-Tirmidzi itu Al-Jami', Jami' At-Tirmidzi. Namun para ulama mengelompokkannya dalam kitab Sunan. Kemudian Sunan yang terkenal selain At-Tirmidzi adalah Abu Dawud, Ibnu Majah. Kalau An-Nasa'i, nama aslinya adalah Al-Mujtaba min Sunanil Al-Kubra, hadis-hadis pilihan dari Sunnah Al-Kubra. An-Nasa'i punya kitab Sunan namanya Sunan Al-Kubra, dan itu sangat tebal. Lalu diminta oleh sebagian penguasa agar diringkas, maka beliau ringkas dengan judul Al-Mujtaba minas Sunan Al-Kubra. Nah, Al-Mujtaba inilah yang disebut sebagai Sunan An-Nasa'i yang terkenal. Sehingga kalau riwayat An-Nasa'i, maksudnya adalah riwayat An-Nasa'i dalam Al-Mujtaba. Selanjutnya, dalam hadis ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat zairatil kubur. Yang dimaksud dengan zairat ay minan nisa, para wanita yang berziarah kubur. Nanti insyaAllah kita akan bahas lebih detail tentang khilaf yang terjadi di kalangan para ulama mengenai hukum wanita yang ziarah kubur. As-suruj, bentuk jamak dari kata siraj. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan asyamsa sirajan munira wa ja'alal qamara nura. Allah jadikan matahari sebagai siraj. Ay alladzina yuqiduna suruja 'alal maqabir,
wa yudhi'unaha, yaitu orang yang menggunakan lampu untuk dipasang di kuburan dan dipakai untuk menerangi kuburan. Yang ini menunjukkan bahwasanya praktek semacam ini dilarang keras dalam syariat kita, sehingga kuburan gak usah dikasih lampu, baik obor maupun lampu-lampu listrik, karena Rasulullah SAW melarangnya. Sekarang kita akan baca makna al-hadits ijmalan. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallif wa hafidhahullah ta'ala. Makna al-hadits ijmalan yad'u sallallahu alaihi wasallam bil la'nati wa hiya at-tardu wal ib'adu an rahmatillahi lin nisa'i allati yazurna al-qubur li'anna ziyaratahunna yatarattabu 'alayha mafasidu min an-niyahati wal jas'i wa iftitani ar-rijali bihinna. ولعن الذين يتخذون المقابر مواطن عبادة أو يضيئونها بالسرج والقناديل لأن هذا غلو فيها ومدعاة للشرك بأصحابها. مناسبة الحديث للباب أنه يدل على تحريم الغلو في القبور لأن ذلك يصيرها أوثانا تعبد. ما يستفاد من الحديث الأول تحريم الغلو في القبور باتخاذها مواطن عبادة لأنه يفضي إلى الشرك. الثاني تحريم تنوير المقابر لأن ذلك وسيلة لعبادتها. الثالث أن الغلو في القبور من الكبائر. الرابع أن علة النهي عن الصلاة عند القبور هي خوف الشرك لا لأجل النجاسة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرن بين اتخاذها مساجد وإسراجها ولعن على الأمرين وليس اللعن على إسراجها من أجل النجاسة فقد الصلاة عندها. Makna hadis secara global, yad'u sallallahu alaihi wasallam bil la'nati. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan doa laknat, kutukan, wa hiya tardu wal ib'adu an rahmatillah. Makna laknat adalah menjauhkan hamba dari rahmat Allah. Sehingga kalau laknat itu datang dari Allah, berarti Allah jauhkan pelakunya dari rahmatnya. Tapi kalau laknat itu datang dari makhluk, maknanya apa? Doa sang makhluk agar orang ini dijauhkan dari rahmat Allah. Dan ada banyak sekali dosa-dosa yang mendapatkan kutukan dan laknat sebagai bentuk peringatan keras agar semacam itu tidak dilanggar. Yang itu membuktikan bahwasanya dosa yang mengandung laknat termasuk dalam daftar dosa besar. Siapapun dia tidak akan ingin untuk dijauhkan dari rahmat Allah. Siapa yang dilaknat? Lin nisa, para wanita, allati yazurnal qubura, yang melakukan ziarah kubur. Ini salah satu pendapat, nanti insyaallah kita akan bahas itu ya. Karena ziarah kubur bagi wanita yatarattabu 'alaiha mafasid, ada banyak sekali pelanggaran yang akan dilakukan. Misalnya niyaha, meratap, al-jaza, kemudian berkeluh kesah, nangis, menampakkan kesedihan. Boleh enggak kesedihan terjadi ketika ditinggal mati oleh orang lain? Nah, gimana? Sedih boleh Pak ya? Boleh. Tapi berlebihan enggak boleh. Sehingga sedih itu ada tingkatannya. Sebatas sedih boleh, emosi enggak boleh. Maka emosi berarti menandakan yang bersangkutan tidak terima. Sedih itu perasaan. Emosi itu sedih yang berlebihan, sampai marah, baik marah pada diri sendiri sehingga kepalanya dibentur-benturkan, gulung-gulung, nangis meraung-raung, sehingga yang seperti ini sampai pada tingkatan niyaha. Waftitanir rijali bihin, dan
menjadi masalah ketika dia kumpul sama laki-laki. Ada banyak laki-laki di kuburan, ketika mengantarkan jenazah, istrinya ikutan, dilirik sama lelaki yang lain, meninggalkan janda, gitu kan. Jadi itu bisa menimbulkan apa? Fitnah di kalangan para lelaki. Maka Rasulullah SAW melarang praktek semacam ini dalam rangka untuk menghindari potensi bahaya yang lebih besar. وَلَعَنَ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْمَقَابِرَ مَوَاطِنَ عِبَادَةٍ. Rasulullah SAW juga melaknat orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kemudian mereka terangi dengan aneka lampu, biar nanti bisa iktikaf di situ. Dan bahkan semalam suntuk nggak tidur di kuburan. Ngapain? Semedi. Diterangi dengan as-suruj wal qanadil. Diterangi dengan lampu dan lampu, ya. Ini. Lianna hadza ghuluwun fiha. Karena ini termasuk di antara bentuk ghulu dan akan mengantarkan kepada kesyirikan bagi para pelakunya. Baik. Ya, kita sampaikan seperti ini dengan dalil yang cukup tegas. Tapi saya yakin tetap aja ada yang berkomentar, kata ulama A, kata ulama B. Dan itu pun masih sifatnya isyarat yang tidak sebanding. Diceritakan Adz-Dzahabi pernah cerita seperti ini. Adz-Dzahabi itu cerita tentang banyak hal di Siyar A'lamin Nubala. Dan namanya cerita ya tidak semuanya lurus-lurus saja. Namanya perbuatan orang tidak maksum. Selanjutnya, munasabatul hadits lil bab, keterkaitan hadis dengan bab ini, bab tentang larangan ghulu terhadap kuburan orang saleh. Hadis ini menunjukkan haramnya ghulu terhadap kuburan orang saleh, karena itu akan menjadikan kuburan tadi sebagai authanan tu'bad, berhala yang disembah. Pelajaran dari hadis pertama, haramnya praktek ghulu di kuburan dengan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Li'annahu yufdi ila syirki, karena ini akan mengantarkan kepada kesyirikan. Yang kedua, tahrimu tanwiril maqabir, haramnya menerangi kuburan. Kalau yang diterangi jalannya gimana? Ada jalan dekat kuburan, terus dipasangi lampu. Pojokan kuburan, ya, perempatan atau pertigaan itu jalan. Nah, ini tergantung fungsi. Kalau yang diterangi adalah jalan, tidak masalah, sebab orang butuh lewat. Kalau yang diterangi kuburannya, masalah. Sehingga percuma saja nerangi kuburan, tidak akan memberikan pengaruh kepada penghuni kuburnya. Apakah kuburannya jadi terang karena diterangi? Tidak. Selanjutnya, haramnya menerangi kuburan li'anna dzalika wasilatun li'ibadatiha. Haramnya menerangi kuburan karena itu bisa menjadi sarana untuk menyembah kuburan, pengantar orang jadi berbuat syirik. Yang ketiga, bahwa ghulu di kuburan termasuk al-kabair, dosa besar, maka dilaknat oleh Rasulullah SAW. Sampai menerangi saja itu dilarang keras, apalagi yang lebih dari sebatas menerangi, ya. Sehingga yang datang ke kuburan dengan membawa sajen atau membawa menyan yang dibakar, dupa yang dibakar, terus dikelilingkan di kuburan. Setelah itu ditaruh di bagian kepala. Walaupun orangnya tidak berdoa kepada penghuni kubur, praktek ini tidak boleh. Yang keempat, bahwa alasan kenapa dilarang sholat di kuburan adalah khaufu syirki, karena ini bisa mengantarkan kepada praktek kesyirikan. La li ajlin najasah, bukan karena alasan najis. Ya, kita mengakui ada sebagian ulama yang mengatakan nggak boleh sholat di kuburan itu karena itu tempat najis. Najisnya di mana? Lah, mayit itu kan nanti meleleh dia. Lalu cairan itu bercampur dengan tanah, sehingga ada yang terkapiler naik, cairan-cairan itu ada yang turun,
dan seterusnya. Namun alasan ini kurang tepat. Karena yang pertama, bahwa najis kalau sudah berada di dalam tanah tidak diperhitungkan. Masalah apakah nanti naik atau tidak, itu tidak mempengaruhi hukum. Misalnya Pak, ada orang punya sapi tank di dalam tanah, pas musim panas menguap. Nah, kita kan tidak tahu ya, menguap itu sampai seberapa, apakah dia naik sampai permukaan. Cuman tidak ada basah di permukaan, namun baunya terasa. Kok di sini rodok mambu, kenapa? Oh, ngisore sapi tank menguap, lagi menguap, padahal sudah ditutup nih. Najis nggak itu berada di atas itu? Tidak. Kenapa? Karena najis kalau sudah berada di dalam tanah tidak diperhitungkan. Sehingga saat ada badui yang datang masuk masjid lalu kencing di dalam masjid, Rasulullah SAW minta kepada para sahabat untuk ngapain? Apakah tanahnya digali? Gali itu tanah mana yang dikencingin tadi? Di sini ya Rasulullah. Coba kamu gali wilayah ini, ganti dengan tanah yang baru. Tidak. Rasulullah SAW memerintahkan ambil seember air, siram. Berarti najisnya kemana? Ke bawah, meresap bersama dengan air tadi. Nah, ini jadi solusi ketika orang bertanya, kalau kasur kompolan itu gimana Pak cara mengatasinya? Kasur kena ompol, apa yang harus dilakukan? A. Ganti kasur. B. Kasurnya dirobek. C. Dijemur. Ya. D. Disiram. Disiram dulu terus dijemur. Nanti munggah meneh. Baik. Kasur itu tempat sholat atau bukan? Bukan. Tempat apa? Kepentingan kita kalau tidur, yang penting permukaannya tidak najis, ya. Yang penting permukaan kasur tadi tidak najis. Sehingga kepentingan Anda hanya di bagian permukaan kasur ini. Kalau permukaan kasur ini sudah nggak najis, maka mau diduduki, mau ditiduri, tidak akan menyebabkan baju kita jadi najis. Nah, disitulah cara untuk membersihkan kasur. Taruh najis itu ke dalam. Caranya piye Pak? Ayam mbuh disedot apa piye? Kan tidak mungkin disedot. Caranya gimana? Disiram. Permukaan kasurnya dibersihkan, sementara najisnya kalau najisnya dihilangkan 100% sulit. Jadi bisanya hanya ditaruh bawah. Nah, setelah itu dijemur untuk mengeringkan permukaan. Baik. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menyiram kencing yang ada di dalam masjid dengan ember lalu meresap ke bawah, ke tanah. Lianna Rasulullah SAW qarana baina ittikhadhiha masajida wa israjiha wa la'ana 'alal amrayni wa laysa la'nu 'ala israjiha min ajli najasa. Kenapa alasan seperti ini enggak benar, bahwa kita dilarang untuk sholat di kuburan itu karena itu tempat najis? Oh, alasan ini enggak benar. Karena Rasulullah SAW menggandengkan larangan itu dengan menjadikan masjid sebagai menjadikan kuburan sebagai masjid atau meneranginya, dan bahkan beliau melaknat dua-duanya. Sehingga laknat untuk menerangi masjid tentu saja tujuannya bukan karena ada najis, tapi tujuannya adalah untuk ghulu, agar manusia tidak ghulu kepada kuburan. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita akan membaca tentang hukum ziarah kubur bagi wanita. Mengenai ziarah kubur, siapa yang dapat manfaat ketika ziarah kubur? Yang ziarah atau yang diziarahi?
Ya? Yang ziarah. Dua-duanya. Apa manfaat yang didapatkan oleh orang yang ziarah kubur? Ingat mati. Sehingga kalau lagi suntuk mikir dagangan, suntuk mikir utang, suntuk mikir warisan, ya. Pak RT suntuk mikir rakyatnya, datang ke kuburan, itu akan menjadi tenang. Atau makin menakutkan. Sehingga orang ketika ingat akhirat, dekat dengan Allah, ingat mati, maka aneka masalah dunia akan dia tinggalkan. Dia lebih sibuk memikirkan apa yang harus aku persiapkan ketika saya menjadi mereka. Itulah manfaat bagi peziarah kubur. Makanya kalau ada orang ziarah kubur tujuannya untuk lulus CPNS, ini salah fungsi. Coba orang kalau ingat mati, apa ingat untuk tes CPNS? Gak lulus rapopo ya Pak? Ingat mati ya. Sehingga praktek ziarah kubur di masyarakat kita ini banyak yang menyalahi fungsi. Ziarah kubur difungsikan untuk kegiatan duniawi. Selanjutnya, apa manfaat ziarah kubur bagi mayit? Ya, doa kan bisa di mana-mana Pak. Tidak harus di kuburan. Apa manfaatnya? Mendapatkan salam. Assalamualaikum ya ahla diyari qaumin mu'minin. Dan salam itu tidak kita lakukan di masjid. Sehingga Anda misalnya punya keluarga yang makamnya ada di Sleman, Anda di Bantul, terus Anda menyampaikan salam, Assalamu alayka ya Pak Budi misalnya, karena keluarganya namanya Pak Budi. Tapi kalau mau memberikan seperti itu, ya datang ke sana, sampaikan salam. Baik, dari sini kita akan memberikan kesimpulan. Yang pertama, ziarah kubur untuk laki-laki. Ulama sepakat bahwa ziarah kubur untuk laki-laki dianjurkan. Dan ini adalah pendapat 4 madhab, dari mulai Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Wa hukiyal ijma', bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan ijma' bolehnya akan hal ini. Sepakat boleh untuk ziarah kubur bagi laki-laki. Dan ahlu sunnah tidak pernah melarang ziarah kubur. Saya tidak pernah punya pernyataan melarang ziarah kubur. Ustadz-ustadz yang lain juga tidak pernah punya pernyataan ziarah kubur. Para ulama ahlu sunnah yang lain gak ada pernyataan melarang ziarah kubur bagi laki-laki. Bahkan kita dengan tegas mengatakan ziarah kubur hukumnya dianjurkan bagi laki-laki. Nah, selanjutnya, di antara pernyataan ijma' tadi disampaikan oleh An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan wa ajma'u ala anna ziyarataha lirrijali sunnatun lahum. Ulama sepakat bahwa ziarah kubur bagi laki-laki hukumnya sunnah. Wa qala aidan, dan beliau juga mengatakan yustahabbu lirrijali ziyaratul kubur wa huwa qaulul ulama'i kaffah. Dianjurkan bagi laki-laki untuk melakukan ziarah kubur. Dan ini merupakan pendapat ulama secara keseluruhan. Dinukil oleh Al-Abdari fihi ijma'ul muslimin. Ada ijma' kaum muslimin akan hal ini. Ibnu Qudamah juga menyatakan yang sama. La na'lamu khilafan baina ahli ilmi fi istihbabi ziyaratil kubur lirrijal. Aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa laki-laki dianjurkan untuk ziarah kubur. Baik. Ziarah kubur berapa kali dalam sebulan? Dalam setahun? Masya Allah. Pas bodoh atau pas umroh. Silahkan kalau mau ziarah kubur datang ke studio ANB gitu. Setiap hari itu ziarah kubur belakangnya ya. Masya Allah.
Baik. Di antara dalilnya adalah hadis Buraidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha." Dulu aku pernah larang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang lakukanlah ziarah kubur. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, ziarah kubur bagi wanita. Ini yang menjadi fokus pembahasan kita. Baik. Yang ngantuk tolong disenggol ya. Hukum ziarah kubur bagi wanita, ulama berbeda pendapat, ada 3 pendapat dalam masalah ini. Ya. Pendapat yang pertama dianjurkan, pendapat yang kedua makruh, pendapat yang ketiga haram. Jauh sekali, Pak. Iya. Oleh karena itu, kalaupun kita melihat ada pernyataan-pernyataan tentang seperti ini, alhamdulillah kita bisa mendudukkan sesuai dengan posisinya. Sekarang kita akan baca masing-masing pendapat itu. Saya awali dengan pendapat makruh bagi wanita untuk ziarah kubur. Makruh bagi wanita untuk ziarah kubur. Ini adalah mazhab Syafi'iyah, sebagaimana dinukil oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu' dan Mughnil Muhtaj Asy-Syirbini juga menukil akan hal itu. Dan juga pendapat sebagian ulama Hambali seperti keterangan Al-Buhuti dalam Kasyaful Qina, wa qaulun 'indal Hanafiyah, dan salah satu pendapat dalam mazhab Hanafiyah, wa qaulun lil Malikiyah, dan salah satu pendapat dalam mazhab Maliki, wa hukiyal ijma'u ala dzalik. Bahkan ada sebagian ulama yang menyatakan semua ulama sepakat wanita itu makruh ziarah kubur. Ini keterangan Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar mengatakan, wala khilafa fi ibahati ziyaratil quburi lin nisa wa karahiyataha lin nisa, wala khilafa fi ibahati ziyaratil quburi lirrijal wa karahiyataha lin nisa. Dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang bolehnya ziarah kubur untuk laki-laki, wa karahiyatiha lin nisa, dan makruh bagi wanita. Namun keterangan ijma' Ibnu Abdul Bar nampaknya kurang tepat karena ada pendapat yang berbeda dari apa yang beliau sebutkan. Baik. Kemudian yang menjadi pertanyaan, kenapa kok dihukumi makruh? Dan itu pendapat jumhur ulama. Dihukumi makruh karena ada hadis yang melarang, yaitu hadis yang tadi kita baca dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu zawwaratil qubur, la'anallahu zawwaratil qubur, bahwa Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang rajin ziarah kubur. Saya ulang, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zuwaratil qubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang rajin ziarah kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Selanjutnya, kalau itu sampai pada tingkatan laknat, lalu kenapa kok cuma dihukumi makruh? Karena ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW masih mengizinkan, yaitu hadis Anas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah melewati seorang wanita yang sedang menangis di kuburan anaknya. Lalu Nabi SAW mengatakan, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan sabar. Jangan tangisi anakmu seperti ini. Dan dia sedang ziarah kubur di kuburan anaknya. Saya pernah melewati sebuah pertigaan, ada ibu-ibu, beliau pakai jilbab. Kalau nggak salah waktu itu bawa telur
terus beberapa ubur rampe. Nah, beliau taruh di pertigaan itu, kemudian membaca nggak tahu apa yang dia baca. Terus saya tanya, jenengan ngapain di sini? Anak saya mati di sini, kecelakaan. Lah terus ini diapain? Ya saya doakan. Nggak kayak gini caranya. Dia mendoakan pakai telur, pakai ini. Ya, kita kasih tahu malah nangis. Akhirnya ketika nangis, orang pada berdatangan. Wah, ini kan berbahaya. Nanti saya dikirain apa? Akhirnya kita sampaikan kalau mau mendoakan di rumah saja atau di masjid, bukan dengan cara seperti ini. Dan itu bukti bahwa wanita sangat tidak kuat dengan musibah yang dia alami, terutama dengan meninggalnya salah satu di antara anggota keluarga. Baik, mana yang lebih sedih? Suami ditinggal istri atau istri ditinggal suami? Menurut Pak RT yang mana? Yang lebih sedih? Istri ditinggal suami. Kalau suami ditinggal istri? Guyang-guyu mana? Baik. Faqala Rasulullah SAW, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan sabar. Tapi wanita ini malah bilang, ilaika anni, menyingkir dari sini. Akhirnya Nabi SAW pergi. Nah, dari situ disimpulkan oleh para ulama, Rasulullah SAW tidak melarang wanita ini untuk ziarah kubur. Beliau membolehkannya, tapi yang diingkari adalah meratapnya tadi, nangisnya tadi. Maka ini jadi dalil bahwa larangan bagi wanita untuk ziarah kubur itu tidak sampai tingkatan haram, namun sifatnya makruh. Selanjutnya, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, kaifa aqulu lahum ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kalau aku ziarah kubur, apa yang harus aku baca? Faqala quli assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin, yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin, wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Kalau kamu ziarah kubur, bacalah kalimat berikut. Diajari doa salam untuk siapa? Para penghuni kubur. Sehingga ini dalil bahwa ketika Aisyah diajari tentang salam untuk para penghuni kubur, dibolehkan bagi mereka untuk ziarah kubur. Dalil yang ketiga, keterangan Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, nuhina anittiba'il janais walam yu'zam alaina. Kita dilarang untuk mengiringi jenazah, walam yu'zam alaina, tapi tidak ditegaskan. Kalimat tidak ditegaskan di sini dijadikan alasan bahwa larangan itu tidak sampai pada tingkatan haram, tapi sifatnya larangan makruh. Baik, sehingga pendapat jumhur kita bisa simpulkan kenapa wanita makruh untuk ziarah kubur. Ada 3 dalil tadi ya. Dalil yang pertama apa? Dalil yang melarang wanita untuk ziarah kubur dalam hadis Abu Hurairah. Dalil yang kedua, dalil tentang Aisyah yang bertanya tentang doa ketika ziarah kubur. Yang ketiga, wanita yang nangis di kuburan anaknya tidak dilarang ziarah kubur tapi dilarang untuk nangis. Yang keempat, hadis Ummu Atiyah yang mengatakan bahwa kami dilarang mengiringi jenazah namun tidak ditegaskan. Baik. Sekarang kita beralih ke pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua menyebutkan haram bagi wanita ziarah kubur. Wa huwa qaulun 'indal Hanafiyah. Ini pendapat, salah satu pendapat dalam mazhab Hanafiyah. Wa qaulun 'indas Syafi'iyah. Salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah. Dan pendapat Ibnu Taimiyah
serta pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin. Baik. Coba kita baca alasan mereka. Mereka beralasan bahwa ada laknat dari Rasulullah SAW untuk wanita yang ziarah kubur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melaknat zawaratil kubur, para wanita yang berziarah kubur. Dan adanya laknat menunjukkan kalau itu adalah dosa besar. Kemudian yang kedua, dilihat dari bagaimana karakter wanita ketika mereka menghadapi musibah. Wanita tidak kuat ketika menghadapi musibah, sehingga gampang meratap, gampang nangis, menampakkan kesedihan, dan rasa tidak terima, gak ridho dengan takdir Allah. Ya, dan ini termasuk di antara perbuatan yang bisa memicu seseorang untuk melakukan dosa besar, yaitu emosi dengan ketetapan Allah. Baik, kita ulang. Pendapat yang mengatakan haram ziarah kubur, pendapat siapa tadi? Salah satu pendapat dalam mazhab Hanafi, salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz dan Ibnu Utsaimin. Mereka beralasan hadis Abu Hurairah tadi. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang ziarah kubur. Selanjutnya pendapat yang ketiga. Tubahu ziaratil kubur lin nisa, dibolehkan untuk ziarah kubur bagi wanita. Dan ini mazhab Hanafiyah wa qaulun lil Malikiyah, dan salah satu pendapat dalam mazhab Maliki, wa qaulun 'inda Syafi'iyah, salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, wa riwayatun an Ahmad, salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan pendapat ini yang dipilih oleh Al-Qurtubi dan Asy-Syaukani. Baik. Syamsuddin Ibnu Qudamah dalam Syarhul Kabir beliau mengatakan, amma ziyaratul qubur lin nisa fa fiha riwayatan. Mengenai ziarah kubur bagi para wanita ada dua riwayat di sana. Ar-riwayatu tsaniyah la yukrah. Riwayat yang kedua tidak makruh. Boleh bagi wanita untuk ziarah kubur. Berarti mungkin koreksi yang tadi katakan di awal ya. Saya nyebut dianjurkan, itu lebih tepatnya mubah, dibolehkan. Baik. Dalilnya adalah hadis Buraidah, di mana Rasulullah SAW membolehkan untuk ziarah kubur. Nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku pernah larang kalian untuk ziarah kubur, untuk sekarang silahkan kalian ziarah. Dan ini mencakup umum, baik bagi laki maupun perempuan. Selanjutnya, dalil yang lain adalah bagaimana praktek Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau datang ke kuburan. Diceritakan oleh Abdullah bin Abi Mulaikah, anna Aisyah radhiyallahu anha aqbalat dzata yaumin minal maqabir. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha pulang dari kuburan. Faqultu laha, maka aku bertanya, ya ummul mukminin min aina aqbalti? Wahai ummul mukminin, Anda dari mana? Qalat, kata Aisyah, min qabri akhi Abdurrahman bin Abi Bakar. Saya baru pulang dari ziarah kuburan saudaraku Abdurrahman bin Abi Bakar. Faqultu laha, lalu Abdullah bin Abi Mulaikah mengatakan, alaysa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ziyaratil kubur? Bukankah Rasulullah SAW pernah melarang untuk ziarah kubur? Qalat, kata Aisyah, na'am, iya. Kana naha, dulu beliau larang. Thumma amara bi ziyaratiha, setelah itu beliau perintahkan untuk ziarah kubur. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Majah, juga riwayat Abu Ya'la
dan Al-Hakim serta Al-Baihaqi. Baik, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i. Baik, sehingga ini menunjukkan bahwa wanita boleh ziarah kubur. Praktek Aisyah apa? Boleh ziarah kubur ke kuburan siapa? Abdurrahman bin Abi Bakar. Selanjutnya, dalil yang lain adalah apa yang diajarkan Nabi SAW kepada Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ala uhaddithukum anni wa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Maukah aku sampaikan satu cerita kepada kalian tentang diriku dan bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka mereka mengatakan, "Bala, tentu." Kemudian di situ ada cuplikan, "Kaifa aqulu lahum ya Rasulullah?" Apa yang akan aku ucapkan untuk mereka ketika ziarah kubur ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengajarkan doa ziarah kubur. Wallahu a'lam. Dan kesimpulannya dalam hal ini adalah bahwa dari 3 pendapat tadi masing-masing punya dalil yang kuat, dan sebagian dalil itu berhimpit, dipakai di pendapat 1, dipakai di pendapat 2, juga dipakai di pendapat ketiga. Namun cara memahaminya berbeda. Akan tapi begini. Pertama, mungkin kita bisa bagi berkaitan dengan wanita yang ziarah kubur. Yang pertama adalah ngiringi jenazah ke kuburan. Kita sangat tidak merekomendasikan praktek seperti itu, karena tentu saja laki-laki yang melakukan itu dan wanita tidak perlu ikut dalam rangka untuk menjaga diri agar lebih aman dari potensi fitnah. Yang kedua, untuk ziarah kubur selain mengiringi jenazah, maka wanita bisa ziarah kubur di suasana yang lebih sepi. Jadi misalnya tidak ada jenazah yang mau dimakamkan, di kuburan yang bukan tujuan piknik, sehingga Anda bisa ziarah kubur di situ dalam rangka mendoakan penghuni kubur. Kemudian yang ketiga, jangan terlalu sering, sehingga dilakukan ziarah kubur itu sesekali saja. Baik, saya mau tanya, makan sekali sehari itu sering atau tidak? Makan sehari sekali itu sering atau tidak? Jarang. Kalau mandi sehari sekali? Jarang juga. Seharusnya berapa? Minimal 2 kali, gitu. Kalau ziarah kubur sehari sekali? Keseringan. Jadi hitungan sering dan jarang itu berbeda-beda antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lain. Begitu ya. Kalau misalnya saya baca Quran 2 hari sekali, itu jarang atau sering? Jarang. Kenapa? Harusnya 3 setiap hari ada. Bukan 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Kurang lebih seperti itu. Jadi ukuran sering bagi aktivitas manusia berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Monggo dipersilakan pada jemaah yang mau bertanya langsung pada beliau, atau mungkin tarik kertas atau dilayarkan lewat WhatsApp. Silakan, Masya Allah. Ini kalau hukum membersihkan kuburan, misalkan orang tua tidak dikubur atau kuburannya itu dikubur itu bagaimana? Menjaga kuburan agar tetap terlihat sebagai kuburan itu dianjurkan. Tujuannya adalah agar menghormati yang bersangkutan sehingga tidak diinjak-injak, tidak diduduki.
Maka kalau tanahnya sudah leter, nanti dibuat gundukan lagi. Nah, saya kira hal yang sama juga terjadi pada tanaman. Sehingga kalau tumbuhnya rumput itu sampai rimbun, sehingga membuat kuburan itu nggak kelihatan, lalu dengan gampangnya diinjak-injak orang, maka rumputnya sebaiknya dihilangkan. Dengan harapan nanti tetap terlihat kuburan. Di sini ada nisan, ada apa ini? Nisan ya, bukan kijing ya. Ada nisan, ada gundukan, akan lebih terlihat. Jadi tujuannya untuk itu, bukan dalam rangka untuk gulu kepada kuburan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Barakallahu warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, terkait ziarah kubur tadi. Tadi dalam menyebutkan perbedaan pendapat, disebutkan bahwa pendapat yang satu ada qaul salah satu imam. Kemudian di pendapat yang kedua ada perkataan imam. Misalnya dalam pendapat pertama sebagian pendapat Imam Syafi'i. Kemudian di pendapat yang kedua juga disebutkan ada qaul dari pendapat Imam Syafi'i. Bahwa itu berarti itu menunjukkan bahwa di antara mereka, di antara mazhab sendiri tidak ada kesepakatan tentang masalah hukum ini. Kemudian pertanyaan kedua, apakah bagi seorang mukminah mungkin dalam rangka ihtiyat, kehati-hatian dengan sudah mempelajari tadi mengenai perbedaan pendapat, dia misalnya untuk berkehati-hatian dia mengambil pendapat tidak ziarah kubur. Pertama, berkaitan dengan adanya perbedaan di kalangan 4 mazhab tadi, membuktikan bahwa mereka tidak ijma dalam hal ini. Maka tadi kita sebutkan bahwa perkataan Ibnu Abdul Bar yang menyebutkan ulama sepakat wanita ziarah kubur itu makruh, ini belum bisa diterima, ghair musallam, tidak bisa diterima. Karena nyatanya ada sebagian di antara ulama yang mengatakan mubah. Dan itu salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Sebagaimana ini juga pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Oleh karena itu klaim ijma tadi kurang tepat. Kemudian yang kedua, kalau ada wanita yang mengambil sikap kehati-hatian, hati-hati di sini jika maksudnya adalah khurujan minal khilaf, dalam rangka untuk keluar dari perbedaan pendapat. Keluar dari perbedaan pendapat itu begini. Kalau kamu melakukan ini dimarahi oleh ulama A. Misalnya ada 4 pendapat ulama A, B, C, D. Kalau kamu melakukan ini, oh kamu dimarahi sama ulama A. Kalau kamu tidak melakukan ini, nggak ada ulama yang marah kamu sama kamu. Oh ya sudah, saya nggak ikut saja. Nah itu namanya khurujan minal khilaf. Jika wanita itu ziarah kubur, wah ini tidak sesuai dengan pendapat yang mengharamkan, juga tidak sesuai dengan pendapat yang memakruhkan, dan itu pendapat jumhur. Kalau kamu ketemu dengan ulama yang berpendapat itu, wah kamu dimarahi nanti, karena kamu melanggar pendapat dia. Ilustrasinya kayak gitu ya. Tapi kalau kamu tidak ziarah kubur, nggak ada ulama yang bakal marahi kamu, karena pendapat paling maksimal dalam ziarah kubur untuk wanita hanya mubah, tidak sampai dianjurkan. Kalau laki-laki kan dianjurkan. Mubah dan dianjurkan lebih tinggi mana? Dianjurkan. Sehingga ulama sepakat bahwa wanita tidak ziarah kubur tidak dosa. Siapapun kuburannya, mau kuburan orang tuanya, mau kuburan suaminya. Dan untuk berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal atau kepada suami yang sudah meninggal, masih memungkinkan untuk dilakukan tanpa ziarah kubur. Wallahu a'lam. Bismillah, ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Izin bertanya, bagaimana kita untuk menegur atau memberitahu orang tua untuk tidak lagi berziarah ke wali 9 atau wali 5, tapi diarahkan untuk berziarah ke tanah suci, yakni umroh, namun masih istilahnya maju mundur, iya dan tidak.
karena kurang ilmu, teringat orang tua pernah menyampaikan insya Allah di tahun 2012, berarti lama sekali Ustaz. Jika belum mampu umroh yang jauh, yaitu mengerjakan ziarah yang dekat-dekat saja dulu, yaitu Wali 1, Wali 5, dan Wali 9. Jazakumullah khairan. Ya. Nah, ya tentu ini perbandingan yang nggak seimbang ya. Karena ziarah wali tidak ada keutamaan khusus, sebagaimana ziarah kuburan dan yang lainnya kan sama. Sehingga ziarah mau ke makam wali, mau ke makam tetangga, mau ke makam yang lain, sama-sama ziarah. Sehingga penekanan umroh tadi sudah cukup bagus. Maka orang tua dipengaruhi terus, umroh itu keutamaannya ini, nanti bisa ziarah ke makam Nabi SAW. Nah, mudah-mudahan karena pengaruh itu beliau mau untuk menabung. Nah, kalau nek duitnya mau entek tinggal ziarah-ziarah yang lain, ya kapan bisa umroh? Karena terus digerus dengan penggunaan biaya ziarah selain umroh. Mudah-mudahan dengan demikian beliau nanti tergerak pikirannya untuk mau sabar menabung. 2012 sekarang 2025. Masya Allah, selisihnya cukup jauh. Baik, cukup. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi kajian yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan jazakumullah khairan. Al-Ustaz Amin Al-Baid Hadrah Ta'ala.